Jadi begitu. Jadi melihat secara kasat mata Prabowo Gerindra itu sudah jelas hoax. Ya. Kemudian ketika kita dalami informasi detail soal Selanjutnya, Prabowo, Gerindra dan PDIP bersatu mengesahkan undang-undang miskinkan koruptor. wow, Ini sebenarnya undang-undang miskinkan koruptor apa undang-undang perampasan aset ya? perampasan aset. Mirip-mirip lah ya. Prabowo, Gerindra dan PDIP bersatu sahkan undang-undang miskinkan koruptor. Sebenarnya beritanya ini kayak mana nih? Ya, informasi ini beredar di sebuah akun TikTok, Bang. Dan kira-kira narasinya adalah Prabowo di sini tulisannya bukan Gerindra, Gerinda. Gerinda. Gurinda dong. Iya. Prabowo, Gerindra dan PDIP bergabung. Undang-undang miskinkan koruptor dan keluarganya disahkan hari ini. Banyak banget typo dan menurut saya dia nggak kompeten bikin caption gitu ya. Oke. Ya, belajar dulu lah bikin bahasa. Ya itu dari sisi penulisan ya. Ya kalau mau bikin informasi apalagi terkait orang-orang besar di Republik ini, Mbok ya belajar dulu tata bahasa yang benar. Ini masa Prabowo Gerindra kan banyak yang Gerinda itu kita tahu itu adalah alat pertukangan gitu. Ini kan ngawur. Jadi dari situ aja kita sudah bisa menebak bahwasannya. Gerinda tuh buat ngasah pisau kalau misalnya. Iya kan? Bisa juga untuk potong ubin. Potong ubin ya, potong ubin. Untuk pertukangan. Nah, masa Prabowo Gerindra. Nah, itu jadi bikin hoax itu yang jangan yang bener lah. Enggak apa-apa seperti ini biar bisa saya bisa gampang, biar gampang gitu ya. Jangan diajarin ya. Jangan diajarin. Tetaplah bodoh gitu ya. Iya. Kalau pembuat hoax tetaplah bodoh karena Anda juga nggak usah makan kentutnya, ini kentut setan kata apa mantan wapres Kai Ma'ruf gitu. Jadi ketika dari narasi ini aja kita harus ditebak ya. Ini sudah bisa dipastikan hoax dan itu termasuk informasi detailnya juga saya coba di bank. Itu juga sama, ini bukan berita yang punya sumber yang sah dan sahih gitu ya. Nah, jadi tidak ada satupun informasi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasannya Gerindra, Prabowo dan Megawati itu bersepakat untuk mengesahkan undang-undang miskinkan koruptor. Ini ada di mana nih? TikTok ya? Di TikTok. Dan kita tahu konteksnya ini waktu itu adalah soal Hasto jadi tersangka kan. Ya. Kemudian ada foto di situ. Bukan foto ini yang ketika di detail lagi ada foto. Nah benar ini. Ini adalah foto ketika Puan Maharani dan ada Prabowo ya. Ada ketua DPD juga tuh. Itu masih ada Budiono, mantan presiden kita. Wapres. Nah, itu kan bukan baru-baru ini karena Budiono sendiri udah sepuh banget kan. Sepuh ya. Nah, ini adalah foto ketika pelantikan kalau nggak salah ya. Sebentar. Iya pelantik atau waktu jadi Menhan Pak Prabowo kalau nggak salah ya. Itu pernikahan Kaisang dan Erina. Kaisang dan Erina Gudono. Ya. Jadi ini bukan saat karena kan mereka kan pakai pakaian adat Jawa ya. Pada belangkon, kemudian ada kayak duta besar gitu kan, ada bule gitu di sebelah kirinya. Jadi begitu. Jadi melihat secara kasat mata Prabowo Gerindra itu sudah jelas hoax. Kemudian ketika kita dalami informasi detail soal kerjasama soal Gerindra dan PDIP kerjasama untuk menggolkan undang-undang perampasan aset atau pemiskinan koruptor ini, tidak ada informasi sahih menjawab itu. Karena kita tahu di parlemen sendiri kan PDIP dan Gerindra sudah
tidak berada dalam satu koalisi. Satu koalisi. Walaupun Bu Mega kemarin bilang saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Ya. Ya, masalah saya dengan yang satu. Ya, yang mendukung Prabowo gitu ya. Nah, apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo belum ketemu untuk makan nasi goreng kan? Ya. Mungkin minggu-minggu inilah ya. Mungkin minggu ini. Jadi informasi bahwa Prabowo, Gerindra dan PDIP bersatu sahkan undang-undang miskinkan koruptor, kita kan hoax ya. Hoax. Oke. Karena undang-undang perampasan aset aja sampai sekarang belum jelas prosesnya kayak sampai di mana, apakah mau dibahas atau tidak. Pasti kayak tidak. Kenapa, Bang? Hah? Kenapa tidak? Ya, banyak yang khawatir juga kalau ketahuan kan asetnya jadi habis. Kalau rakyat mah mendukung aja. Iya. Rakyat mah dukung aja. Dan narasi ini diambil di si pembuat hoax mengambil momentum hasto tersangka ini. Oke. Selanjutnya ada 700 kepala desa digelandang ke KPK. Banyak sekali 700 kepala desa nih digelandang ke KPK. Ya, ini sama di TikTok juga. Ini informasi yang beredar di banyak sekali, Bang. Beberapa akun yang saya temukan itu ada lebih dari belasan akun yang menayangkan sebuah video. Nah, di video itu ada narasi 700 kepala desa digelandang ke KPK. Nah, orang-orang yang berada dalam video itu memakai rompi baju kuning ya. Tapi saya lihat itu baju bukan kuning, oranye. Dan oranye itu biasanya di kepolisian gitu. Ya. Nah, dan kostum yang dipakai itu memang ala-ala tersangka yang ada di kepolisian. Ya. Gitu. Nah, kita tracing gambarnya itu adalah kasus di Makassar. Jadi video yang disebutkan kepala desa di sini ini bukan di atas ini ada Polda Sulawesi Selatan ya. Oh iya. Jadi kalau kita teliti dengan videonya, di belakang gambar orang-orang yang berjalan itu ada tulisan markas Polda Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah para tersangka yang ditangkap oleh Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, ini bukan kepala desa yang digelandang KPK, bukan. Jadi adalah tersangka dari Polda yang itu terkait korupsi konstruksi pembangunan jalan ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km. Jadi ini adalah kasus fasilitas kredit konstruksi yang tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit kepada sejumlah perusahaan pengadaan barang. Jadi bukan kepala desa. Jadi karena kesannya banyak banget kan 700. Video tersangka polisi ini diambil oleh pembuat konten, ada banyak nih, diberilah narasi ini adalah kepala desa. Nah, salah satu akun yang menyebarkannya ini akun TikTok anaknya .dai.bakhtiar. Dan kalau dilihat asalnya ini kayaknya peta politik di Sulawesi ya? Bukan, yang anaknya Dai Bakhtiar kan memang yang maju di salah satu Banyuwangi, bukan Banyuwangi. Iya. Dekat Cirebon apa dah? Maju Dekat Cirebon. Bupati wali kota gitu ya? Bupati ya? Subang ya? Sebelahnya Subang. Oh, Aduh. Subang, Kuningan, Wangi, Cirebon, ayo. Palimanan, kok Palimanan itu ya, tol ya. Salah satu anaknya Dai Bakhtiar ini Pokoknya bupati di daerah situ ya. Daerah Pantura dong tuh ya. Ya, dan rivalnya ini kan sempat ribut kan. Yang terpilih sekarang kalau nggak salah. Indramayu, ya. Dan saya lihat si akun ini kayaknya menjadi black campaign sepertinya, black campaign terhadap anaknya Dai Bakhtiar ini. Ya. Akun black campaign bertahan sampai sekarang ya, bikinlah konten-konten seperti ini. Udah terlanjur ya. Udah terlanjur karena view-nya udah banyak gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan ditangkap KPK ya? Bukan, ini video adalah tersangka kasus korupsi penggelapan di Makassar. Di Makassar, di Sulawesi Selatan. Tapi
Tapi ada banyak akun yang nyebarin, Bang. banyak banget ya. Banyak, ada belasan. Jadi ini kayak di cloning banyak sekali. Robot juga kayaknya ya. Enggak, akunnya memang ada orang-orangnya dan memang mereka ada memang mengambil apa namanya? Mengambil info ini diduplikasi karena kita tahu kan. Ini sebenarnya afirmasi bahwasannya kepala desa itu banyak yang bermasalah gitu. Iya. Makanya mereka, wah ini di desa saya kayaknya mirip deh. Mirip gitu. nih, makanya sekalian nih ya. Posting juga nih. Nah, seperti itu sih. Iya. Udah bermasalah minta tambah ini lagi. Tambah apa? Jabatan. Masa jabatan. jabatan minta ditambah sampai 8 sampai 9 tahun gitu. Wow. Kepala desa ini memang ada yang bagus. Tapi banyak juga yang bermasalah. Ya. Dan puncak mulai bermasalah itu semenjak ada dana desa sih sebenarnya. Ya. Karena mereka tiba-tiba kaget disuruh pegang duit 1 miliar. Akhirnya duitnya dipakai buat judol, dipakai buat jalan-jalan ke Singapura. Dan ini yang banyak terjadi. Ada laporan dari tempat saya juga begitu sama. Pupuknya nggak diurus. Jadi warga hidup ya nyari duit sendiri aja, nggak ada bantuan sedikit pun dari desa. Ya makanya ketika ada informasi ini beredar di TikTok, mereka ambil, ada yang mengambilnya karena udah kesel dengan pejabat kepala desa di tempatnya mungkin, dan ini beredar gitu ya. Dan ada yang menarik ketika ada kepala desa ditangkap, kepala desa ngomong gini, ya kita juga pengen dapat sesuatu dong, masa yang dapat atas doang. Itu real tuh ya, artinya apa yang dilakukan oleh mereka karena mereka melihat bagaimana yang terjadi di atasnya. Benar. Gitu. Oke, tapi bagaimanapun kalau memang informasinya ada, ya kita bilang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Jadi informasi 700 kepala desa digelandang ke KPK itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Masa kepala KPK ngurus kepala desa, Iya. Bang? Kepala desa jangan KPK lah. Kepala desa tuh itu aja, polisi, jaksa gitu ya.